Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para subscriber maupun para netizen dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga para pemirsa di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan berbahagia. Yang sedang gundah gulana pun semoga saja tetap diberikan kebahagiaan begitu. Dan senantiasa kami sampaikan, kami sapa juga para pemirsa yang menyimak di konten kesempatan kali ini. Bagi para pemirsa yang ada di Indonesia, terutama yang di Pulau Jawa, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, maupun yang ada di bagian Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau lainnya semuanya, maupun yang ada di luar negeri, yang di Jerman, yang di Taiwan, Thailand, Hong Kong, Singapura, maupun yang ada di Malaysia, Australia, dan Amerika semuanya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di sana, diberikan kekuatan, dan tentunya diberikan sebuah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan alhamdulillah para pemirsa, senantiasa pula kami doakan bagi para pemirsa yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kami doakan semoga saja yang jika para pemirsa di kesempatan kali ini pun mengalami gangguan di dalam kehidupannya, baik itu penyakit, sakit, yang sakitnya medis maupun non medis maupun sakit menaun, semoga saja diberikan sebuah kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan tepat tentunya, dan tidak akan kambuh-kambuh lagi. Dan senantiasa juga kami doakan bagi para pemirsa semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini pun diberikan kefahaman di dalam hati masing-masing dan juga dibukakan pintu-pintu hidayahnya, sehingga nanti setelah diberikan pemahaman, diberikan hidayah oleh Allah, bisa memperbaiki diri dengan cara apa? Yaitu memperbaiki melalui daripada ibadah wajib yang harus kita laksanakan dahulu begitu. Dan senantiasa pula kami sampaikan kepada para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini, kami ingin sampaikan, alhamdulillah pemirsa yang di kesempatan lalu sering kita buat konten melalui japri-japri pribadi yang mengaku keturunan ini itu, alhamdulillah sekarang pun sudah bisa dirasakan manfaatnya bagi mereka semuanya. Alhamdulillah sudah mendapat menjadi lebih baik begitu yang mereka rasakan, baik itu dari segi jasadnya maupun dari segi rohaninya dan juga dari segi pemikirannya begitu. Dan kami juga perlu menyampaikan bahwa kita itu hidup di alam nyata sekarang ini, dan yang perlu kita sadari, jika itu kita memang manusia yang sempurna dan spesial di mata Allah, tak perlu kita memberikan sebuah wacana lah, tidak perlu memberitahukan kepada siapapun lah bahwa kita itu ini dan ini begitu. Karena apa? Pengaruh gaib itu sangat kuat sekali. Jadi bagi kami yang paling penting, kita hidup di masa sekarang, yang kita kerjakan sekarang ini apa? Ya kita laksanakan saja sebagai manusia. Jangan kita terlena dengan sesuatu hal yang membisiki telinga kita seperti itu, malah membuat lupa daripada kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia kita tinggalkan, dan juga tentunya nantinya pun akan berdampak buruk sendiri bagi diri para pemirsa begitu. Dan lebih baik itu menjadi manusia yang biasa. Kami pun ya begitu, kalau di sini diajari oleh beliau guru kami, jadi manusia biasa saja. Ya laksanakan kegiatan di dunia manusia itu ya layaknya manusia biasa saja. Jika manusia itu kegiatannya ya di sawah bertani, ya bertani saja. Kalau misalnya pegawai, ya pegawai. Ya kalau misalnya pun kegiatannya mohon maaf pengusaha, ya pengusaha. Gak usah riuh dengan hal-hal kegaibannya seperti yang sudah kami buat konten gitu. Dan semoga diberikan kepahaman semuanya begitu ya.
Amin. Dan di kesempatan kali ini pemirsa, alhamdulillah ada sebuah request dari salah satu rekan jamaah kami yang berada tepatnya di daerah istimewa Ibu Kota Istimewa Jakarta, di mana dahulu kala dari rekan kami ini pernah mengamalkan sebuah amaliyah yang kalau kita sebagai orang awam sendiri menilai daripada amaliyah itu sendiri, itu sebuah amaliyah yang baik menurut mata pandangan kita sebagai manusia awam, yaitu amaliyah yang dibaca berupa bacaan-bacaan ala di agama kita semua itu, yaitu bacaan bismillah maupun sholawat maupun bacaan lain begitu. Tetapi pemirsa, jika kita manusia biasa membaca hal-hal seperti itu, mengamalkan hal-hal seperti itu, pasti nanti sering pula kita bermediasi dari golongan apa sih yang membantu hingga dari rekan kami ini sendiri itu mempunyai kelebihan. Di suatu ketika rekan kami sering disiram daripada wajah maupun jasadnya sendiri menggunakan sebuah air keras. Saat disiram tersebut, rekan kami membaca amaliyahnya yang sering dilakukan di kala itu seperti yang saya sampaikan tadi. Dan di sisi uniknya dari jasadnya sendiri, jika jasad manusia biasa terkena sebuah cairan air keras, pasti jasad tersebut minimal akan melepuh. Itu yang pertama. Yang kedua akan kesakitan. Yang ketiga pun pasti akan ada dampak efek-efek lain bagi jasad kita seorang manusia. Tetapi pengalamannya rekan kami ini pemirsa, dia itu terkena siraman air keras saat mengamalkan amaliyah itu, dari jasad sendiri tidak mengalami hal-hal reaksi apa-apa begitu. Bahkan jasadnya itu cenderung kuat. Dan sebenarnya apa sih dari hasil amaliyahnya seperti itu? Jika kita manusia biasa, manusia awam menilainya itu apa adalah amaliyah yang sangat baik. Dan sering kita sampaikan pula, mungkin secara syariat Islam itu baik, tetapi secara hakikatnya itu ada golongan gaib yang membantunya bekerja pemirsa. Dan di kesempatan kali ini kita akan coba ungkap apa sih yang membantu bekerja hingga jasadnya itu kuat terkena daripada siraman air keras. Dan ini ada bukti nyata sebuah japrinya. Saya perlihatkan sedikit. Ini japrinya. Nanti akan kami buat sampul mungkin. Dan alhamdulillah saya masih ditemani mediator jombloan ganteng. Dan semoga nanti jombloan rekan saya ini di sebelah saya, Mas mediatornya, diberikan jodoh yang terbaik. Amin. Menurut Allah Subhanahu wa taala, yang pasti cantik, yang Amin. pasti solehah begitu. Dan tidak solehot begitu ya. Bonus kalau itu, Mas. Kalau itu bonus, Mas. Sehat, Mas? Alhamdulillah kabarnya? baik, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap ya di Siap, kesempatan kali ini? Dan kami mohon izin pemirsa, mohon doanya. Semoga ini bisa membawa pencerahan bagi kami pribadi maupun para pemirsa. Dan ada pesan-pesan tertentu lah jika kita melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah-amaliyah yang kita jalankan itu seperti apa, dan langkah-langkahnya itu seperti apa. Dan memang itu ada porsinya masing-masing, dan semoga saja nanti jelas terang benderang begitu. Dan alhamdulillah daripada rekan kami ini pun sudah mulai belajar dan mengalami pula banyak sekali gangguannya. Kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan sebuah kelancaran. Amin. Sudah siap, Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk gaib tidak berpengaruh apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli yang saya harapkan. Apabila penyusup, pembohong yang mengaku-ngaku, otomatis ledak terlempar ke neraka jahanam. Dan energi bahasa tinggal laku menyusukan jasad mediator ini.
jasad maupun roh sukma dari jasad mediator ini semua terbenteng terpagari jadi lebih kuat lagi. Ruangan atau mediumisasi semuanya lebih kuat lagi. Badan jasad mediator ini semua terkata Allah terkunci semuanya. Tidak bisa mengganggu proses ini semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang berada dalam jasad orang rekan kami yang bernama yang di dalam foto ini yang dahulu kala membantunya melalui amaliyah yang dilakukan, yaitu amaliyah yang saya sebutkan tadi di awal, dan juga memberikan dampak nyata yaitu saat terkena siraman air keras tidak apa-apa jasadnya. Salah satu gaibnya yang bantu bekerja yang asli, tarik ke tansa yang terkuat. Masuk. Selamat malam. Kalian apa ini? Bangsa iblis. Anda bangsa iblis. Wih, kalau kamu bohong, risikonya tubuhmu otomatis terpotong-potong. Oh Allah. Ada apa manggil saya? Senjata ini yang paling mujarab hadir di tangan saya. Oh Allah. Kalau kamu bohong, pusaka ini akan memotong lehermu dan juga jasadmu, badanmu. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh, kepalamu pecah kalau kamu bohong. Oh. Tidak. Ya sudah, kalau kamu tidak berbohong, otomatis aman. Oh Allah. Dan ini kan menjadi sebuah garansi bagi kamu sampai akhir kita komunikasi. Kalau kamu mengucapkan kata-kata yang menyesatkan, otomatis terpotong-potong. Oh Allah. Dan juga meledak. Saya tidak akan bakalan berani berbohong di tempat ini. Oh begitu. Loh. Saya mengetahui kalian itu dari murid siapa. Gitu. Lah kan dunia gaib pun banyak tipu dayanya kan. Benar sekali. Ngomong-ngomong, Anda bangsa iblis, golongan iblis. Lah, maksud tadi saya itu tadi menarik salah satu gaib yang membantu bekerja dari sebuah amaliyah dari rekan kami yang ada di sana. Kok kami yang hadir? Iya. Resikonya kalau kamu bohong otomatis langsung nansap itu. Allah. Itu salah satu dari golongan kami yang membantu teman kamu itu. Oh gitu. Ingat loh resikonya kalau kamu bohong. Saya mengetahuinya. Oke, sini saya mau ngobrol baik-baik saja sama kamu. Anda golongan iblis. Maukah dikasih suguhan sesuatu, makanan, minuman, ataupun kopi, rokok? Wih, kamu punya suguhan sendiri. Saya juga bisa mengambil makanan sendiri. Dari mana itu? Ini tak kasih makanan lebih banyak, lebih enak. Ala kamu hadir komplit di depanmu. Oh Allah, lebih enak mungkin. Iya. Loh, kenapa kamu buang ini? Kenapa? Enak ini. Itu apa yang kamu makan? Boleh lah. Saya nggak mau ganggu. Itu apa yang kamu makan? Enak pokoknya. Oke, boleh. Mas Iblis, saya sambil menemani kamu boleh ya? Dari mana makanan ini berasal? Tidak sembarangan orang ataupun tidak sembarangan gaib yang bisa makan seperti ini. Loh, lah kamu makanan biasanya makanan apa sih yang kamu makan? Rusuk manusia. Wih, ini lebih enak daripada rusuk manusia. Kalau kamu nanti jujur otomatis lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Sampai kenyang perutmu bindingan nanti. Allah. Allah. Mau bertanya apa kamu? Iya. Mau ngopi gak? Mau. Rokok itu udah. Ini rokok saya yang saya bawa tadi. Nih, kopi saya otomatis berpindah energinya di situ. Jadi kopimu, Allah. Kenapa? Kopimu kamu buang.
Kamu buang juga. Ya, gimana? Oh, Anda golongan iblis. Anda itu dari mana asal muasalnya? Kok bisa hadir ke sini? Bisa cerita? Saya berasal dari jasad manusia yang kamu maksud tadi. Yang rekan saya itu. Ya. Anda golongan iblis. Berapa tahun sih dunia manusia umur Anda? 1300 tahun. Oh, itu umurnya. Lah kamu punya sebutan? Sama nyebutnya apa? Saya tidak mempunyai sebutan. Saya tidak mempunyai nama. Tidak penting nama bagi saya. Oh, tidak penting. Tak kasih nama mau enggak? Apa? Apa ya? Sebentar. Kamu itu mau ngasih nama tadi, tapi tidak tahu nama apa yang mau kasih. Ya namanya saya. Juga saya manusia, kadang juga ya lupa. Kamu goib ya mungkin nggak lupa leh. Tak kasih nama Pak Ijo mau enggak? Saya ini golongan iblis. Masa dikasih nama Pak Ijo? Tidak bakalan mau saya. Oh, nggak mau. Tak kasih nama apa ya? Pak Iman. Sama saja. Nama yang sangat jelek. Tidak usah memberikan nama kepada saya. Bahman. Ya. Tak kasih nama Bahman. Kalau itu saya Allah. Bahman namamu sekarang. Keren kan? Bahman. Oke. Ya. Ini Bahman. Lebih berwibawa saya memakai nama itu. Oke. Bahman lebih berwibawa. Asik Anda ini. Oke. Agak seru mungkin ini. Bahman, Anda sendiri dulu tercipta dari apa? Api neraka kah? Kan Anda iblis toh? Tidak. Loh. Dari kemaksiatan manusia. Kemaksiatan dari leluhurnya. Dari rekan kamu itu. Dari lelakon-lelakon. Tirakat-tirakat. Dari bacaan-bacaan yang dia baca. Itu terlahirnya dari golongan saya. Oh gitu. Saya dulunya dari golongan jin. Tapi sekarang sudah menjadi iblis. Jangan sebentar lagi tanduk saya akan tumbuh. Loh kamu berarti pasti iblis bayi ini. Ya. Iblis kecil kamu. Bukan kecil. Apa? Umur saya saja masih kecil. Loh kamu katanya nggak punya tanduk. Tanduk saya mau tumbuh. Masa kalah sama kambing? Kambing aja tanduknya udah banyak, itu 2 kok. Kamu itu gila menyamakan saya kepada hewan. Lah katanya kamu baru tumbuh tandukmu. Lah kambing aja itu udah 2 loh tanduknya. Kalah berarti kamu. Saya ini golongan goib. Bukan dari hewan. Hewan nyata, bukan seperti itu yang saya maksud. Oh iya. Tenang. Lah maksud saya kan begitu. Tanduk bagi golongan iblis itu adalah suatu kehormatan. Oh, jadi ada ceritanya berarti tentang hal ihwal tanduk. Semakin banyak tanduk dari golongan iblis, semakin disegani pula dari golongan kami. Oh, jadi gitu. Lah setahu saya kalau iblis memang tanduk sih yang ada di literasi dunia manusia mengetahuinya gitu. Dan kalau tandukmu baru tumbuh kan ya berarti masih saucrit itu Tidak apa-apa. Oke, Tetapi saya kan masih dari golongan iblis. Bebas menyesatkan manusia-manusia. Iya. Terus ini Mbah Man, boleh itu Mbah Man merokok lah. Saya juga merokok menemani Mbah Man. Terus ini Mbah Man ya, ini saya tanyakan kepada Mbah Man. Mbah Man sendiri tercipta dari perbuatan manusia seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, perbuatan manusia mengamalkan amalan apa sih kalau bisa tercipta Mbah Man? Bukankah amalan positif yang dibaca, yang dilaksanakan, yang diamalkan? Kenapa kamu sudah bilang amalan itu bagus? Amalan itu adalah mantra bagi golongan kami. Mantra Kalau mantra setahu saya kan ya komat kamit. Benar seperti itu. Terus leluhurnya terdahulu sehingga dari golongan kami bisa tercipta. Dia membaca mantra untuk meningkatkan keilmuan yang telah dia miliki. Untuk memperkuat dan keilmuannya lagi lebih sakti. Oh, jadi gitu. Rekan saya ini sakti dulunya berarti. Bukan teman kamu, leluhurnya. Oh, leluhurnya.
Jadi kamu bantu leluhur yang terdahulu. Ya, tapi sekarang saya sudah membantu dari rekan kami itu. Karena dari golongan kami maupun dari anak buah saya maupun jin-jin yang lainnya yang dulunya menjadi kodam dari leluhurnya sudah menitis melalui darah sampai ke turunnya. Oh gitu. Lah kamu berarti sendiri itu tidak berasal dari sebuah amaliyahnya? Tidak, itu beda lagi. Itu dari golongan apa? Dari golongan iblis yang sudah bertanduk doa. Oh. Lah kok kamu yang hadir ke sini? Yang kamu maksud di awal tadi apa? Yang membantu orang itu ketika disiram air keras. Dia tidak kenapa-napa. Itu saya yang membantu. Oh gitu. Bukan yang dari amaliyahnya. Dari amaliyah yang dia lakukan. Itu mengaktifkan kodam yang selama ini belum bekerja di dalam jasadnya manusia itu. Oh, hanya mengambil gitu. jatah, mengambil upah, mengambil sari-sari pati yang ada di dalam tubuh teman kamu itu saja. Tapi setelah dia mengamalkan bacaan-bacaan itu, bacaan yang menurut agama kalian baik, itu justru menjadi mantra bagi golongan kami yang dulunya menjadi kodam leluhurnya. Mengaktifkan golongan kami untuk membantunya dalam hal apapun. Oh gitu tak ternyata. Loh. Dan dari bacaannya juga. Itu tercipta iblis yang bertanduk dua itu. Yang sekarang sudah berada di dalam hati dari teman kamu itu. Wih, ngeri kali leh. Tidak ngeri, biasa-biasa saja. Itu juga teman saya. Iya itu teman kamu. Lah maksud saya itu begini. Lah padahal yang dibaca itu sesuatu hal ya kalau di dunia manusia itu menyebutnya kalau orang awam loh. Ya. Itu bacaan kalimah thayyibah. Benar, saya mengetahuinya. Lah seharusnya golongan kamu itu takut loh. Kadang banyak mengatakan loh. Golongan kami itu takut kalau dibacakan ini gitu. Itu hanyalah manusia yang mempunyai pikiran bodoh. Manusia yang goblok. Alpal pikiran hanya sulit saja bisa mengatakan seperti itu. Lah kok kamu bisa mengatakan begitu? Dia tidak mengetahui sejatinya Mbak saya dulu siapa. Oh, Mbak Jazil maksud Benar. kamu. Oh, malaikat dulu yang mengajari siapa. Oh, pikiran orang seperti itu. Di sisi lain gaib sudah banyak menyelimuti di dalam pikiran dan hatinya. Dia juga tidak mempunyai keilmuan apapun dalam beragama. Dia tidak mengetahui sama sekali. Nol besar. Loh? Nol besar? Wih. Jika dia mempunyai iman di hatinya, pasti seorang itu tidak akan bisa mengatakan seperti itu. Oh ya. Gaib manapun. Entah itu golongan jin paling rendah. Jika seseorang itu membacakan seperti itu, tapi di sisi lain orang membacakan kalimat yang menurut kalian baik, tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah sama sekali. Dari golongan kami tidak ada takut-takutnya sama sekali. Oh gitu tuh ternyata. Benar. Walaupun yang dia baca di dalam agama kalian mempunyai kitab suci Al-Quran. Dari ayat pertama saya sampai ayat terakhir yang dia baca. Dari golongan kami tidak akan takut. Oh, kok bela bisa begitu? Ya. Kenapa sebabnya? Di sisi lain dia tidak mempunyai kedudukan di sisi Allah. Itu sisi lainnya. Dan di sisi lain lagi, dia membaca seperti itu karena ada niat tujuan tertentu di dalam pikiran manusia. Oh. Tujuan tertentu. Dia membaca seperti itu supaya hidupnya tenang. Oh. Keselamatannya terjaga, rezekinya tercukupi, bisa kaya raya. Itu yang membuat dari golongan kami tidak akan takut sama sekali. Justru dia membaca dengan embel-embel supaya keinginannya enak di dalam dunianya. Itu dari golongan kami akan semakin banyak menyelimuti di dalam tubuhnya, di luar maupun di dalam tubuhnya. Dari situlah kami bisa menggerakkan. Entah itu mulutnya berkata kotor. Seolah-olah dia baik. Menjelek-jelekan orang. Tapi dia tidak tahu sejatinya seperti apa. Menggerakkan seluruh tangannya supaya berbuat maksiat. Menggerakkan kakinya supaya berjalan ke tempat yang jelek. Ataupun hatinya selalu diselimuti iblis. Selalu membenci orang. Selalu sombong.
takabur, itu semuanya kami bisa menggerakkan jika golongan kami sudah menguasai jasad manusia. Oh gitu berarti ya. Oke. Sambil dinikmati lah. Tak sambil menikmati. Kamu ini ngajak ngobrol tanpa memberitahu saya untuk makan lagi. Ya boleh makan lagi. Ngapunten Mbah Man. Oke. Ngapunten ya. Ngapunten saya. Mohon maaf lah. Ya, nama yang bagus. Terus ini Mbah Man. Sebelum saya menanyakan sesuatu yang lebih kompleks lagi, ya. Karena ini kan agak menyangkut dunia manusia banyak. Silakan. Gitu. Ya ini saya sampaikan itu begini. Jika manusia itu kan rekan kami dahulu kala mengamalkan sesuatu itu dengan mohon maaf sholawat lah. Padahal sholawat itu kan ya baik, bagus, dan juga itu kan ya pada dasarnya dia membacakan dengan niatan supaya aman, terlindungi. Bukankah itu niatan yang bagus dan benar? Bagus jika seseorang itu mengetahui bahwa apapun yang dibaca, entah itu sholawat ataupun bacaan yang menurut agama kalian baik, itu jika sholawat niatnya hanya rindu kepada Rasulullah SAW dan hanya semata-mata menjalankan perintah Allah, itu bagus. Apapun yang kalian baca itu pasti bagus. Jika niat kalian hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan hanya mengharapkan rindunya Allah saja. Tapi tidak hanya orang itu saja. Saya juga di sisi lain sudah menyatu di dalam jasadnya orang itu. Saya juga sering keluar masuk dalam jasad orang itu. Berkeliling-keliling Nusantara ini. Melihat uap dari keinginan-keinginan manusia. Banyak dari mereka yang bersolawat. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam hati yang paling terdalam, dia membaca solawat. Hanya ingin menginginkan sesuatu. Ingin ada timbal balik dari solawat itu sendiri. Oh gitu. Saya bersolawat beribu-ribu kali. Saya bersolawat setiap habis sholat. Supaya apa yang saya inginkan. Saya bisa membeli rumah. Saya bisa membeli mobil. Nanti saya dapat kerjaan yang baik jika saya bersolawat. Itulah yang salah. Oh gitu loh, kamu mengetahui juga lah. Saya sudah berkeliling Nusantara ini melihat uap manusia di dalam pikirannya jika dia bersolawat. Jadi begitu loh. Mana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala disogok dengan bacaan seperti itu. Lah, berarti itu sama saja, sama halnya. Kalau manusia melakukan kegiatan seperti itu loh ya. Ini tak saya perjelas loh. Biar tidak salah lirik, tidak salah persepsi kalau di manusia. Perjelas. Kalau manusia mengamalkan sesuatu hal seperti yang disampaikan yaitu mohon maaf, misal sholawat dengan tujuan yang Anda sampaikan, entah beribu kali, berapapun kali, supaya tujuan saya terkabulkan oleh Allah. Berarti sama halnya kita itu menyogok Allah begitu. Benar sekali. Loh. Nah, berarti manusia semuanya, terutama di Nusantara ini. Jika orang itu dikagumi dan dia menciarkan bersolawat beribu-ribu kali, jika hidup kalian akan tenang, jika keinginan kalian akan tercukupi dan akan bisa terkabulkan dengan solawat. Itu yang harus diingat. Bahwa orang itu sudah berbelok, menyesat semakin jauh dari golongan kami yang menyesatkan. Bener itu, jangan mengada-ngada loh ya. Tidak. Kamu ini loh yang jika saya mengatakan. mengada-ngada, saya di sini akan terpotong-potong, akan meledak dan akan langsung keluar dari jasad anak ini. Oh gitu ya. Kadang kan persepsi manusia itu berbeda gitu loh, maksud saya. Ya, sholawat itu memang baik jika sholawat itu hanya semata-mata menjalankan perintah Allah saja. Ya. Dan juga rindu pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kamu tuh tahu tujuan sholawat itu dari mana sih sebenarnya? Banyak iblis-iblis yang berada di dalam tubuh jasad itu.
mengajari saya. Saya juga sudah berkeliling menjumpai iblis-iblis yang sudah bertanduk banyak. Saya banyak diceritakan. Dan dari mbah saya sendiri, saya juga sudah tersambung pikiran-pikiran dari mbah saya. Oh, berarti kalau lebih saya jelaskan di dunia manusia itu, dari golongan Anda semua itu tersambung dengan doktrin Mbah Jajil. Ya. Jadi apa yang dilakukan Mbah Jajil terdahulu itu semua menyambung di pikiran kalian sehingga Anda mengetahui semuanya gitu. Semuanya mengetahui. Dan Mbah Jajil di sana itu masih ada ya? Ya masih ada. Pertanyaan kamu itu menyeleweng jauh. Ya maaf lah Mbah Man, sini lah, jangan sini situ loh. Saya ini mau ngobrol agak serius tapi santai loh, sersan, serius tapi santai. Tapi bisa membawa hikmah begitu. Jika saya sudah mengatakan seperti ini, sudah gamblang sejelas-jelasnya. Tapi bagi manusia yang mendengarkan pembicaraan kita, justru menentang kamu ataupun teman-teman kamu lainnya yang di sini, itu manusia yang paling bodoh di dunia ini. Oh, gitu. Karena manusia itu tidak bisa mengambil hikmah pembelajaran dari pembicaraan kita. Memang yang bisa memberikan pelajaran bagi manusia memang dari manusia saja, tidak. Dari pembicaraan ini, jika orang itu hatinya bersih, hatinya terketuk pintu hidayah dari golongan cahaya yang bisa masuk dalam hatinya, pasti akan bisa mengambil dari pembicaraan kita. Oh, begitu juga ternyata. Benar. Oke, yang ngapunten lah, kadang manusia itu kan berbeda-beda juga lapisannya. Bolehlah dinikmati. Tidak apa-apa. Justru kami lebih senang seperti itu. Terus ini ngomong-ngomong Mbah Man, kadang juga kami sering berkomunikasi lah dengan golongan gaib apapun dari amalia rekan-rekan kami, fakta rekan-rekan kami pribadi loh ya, yang dahulu kala sering mengamalkan, pemirsa sering simak konten kami di konten-konten sebelumnya kan banyak. Itu pula kadang amalia itu harus ada sambungannya. Apakah kamu tahu amalia ada sambungannya itu kayak pipa peralon atau gimana? Tidak. Kamu jangan jadi manusia yang goblok. Nah kan saya nggak tahu. Kan saya tanya ini. Yang dimaksud amalia ada sambungannya. Itu harus ada guru pembimbing. Guru pembimbing yaitu guru mursyid. Oh. Mursyid itu bisa menyambungkan sambungan yang kalian baca sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sanadnya. Oh gitu. Jadi melalui guru kami, guru mursyid misalnya. Ya. Mursyid kami ke gurunya lagi, ke gurunya lagi, gurunya lagi sampai ke baginda Rasulullah gitu. Benar sekali. Oh itu yang benar. Ya. Lalu amalnya yang jika orang tidak mempunyai guru, gurunya itu di alat komunikasi, itu ini juga sama saja manusia paling bodoh di dunia. Lah kok bisa? Yang namanya apapun yang dia baca itu harus ada yang menyambungkan. Tidak mungkin jika orang itu membaca sesuatu dari keinginannya itu langsung bisa meluncur ke langit, itu tidak akan bisa. Harus ada tahap-tahapannya. Jika amalan itu masih diamalkan, masih diwirid, tapi hidup mereka itu memang baik, bisa kaya raya, bisa membeli apapun, bisa dipertanyakan, apanya bisa dibawa ke sini, apa yang selama ini membantunya. Oh gitu. Ya. Nah berarti berhasil dong yang dia laksanakan begitu. Yang membantu mungkin golongan saya kali. Berhasil menurut kami. Jangan ngarang kamu ini loh. Tidak. Terus ini kadang juga banyak ini para pemirsa yang masih bertanya-tanya. Lah kamu kok berkomunikasi dengan iblis? Iblis itu jangan dipercaya, iblis itu tukang bohong begitu. Kadang itu gimana sih sebenarnya? Manusia-manusia seperti itu. Manusia yang tidak mempunyai otak sama sekali. Duh? Tidak mempunyai pikiran. Semua seluruh jasadnya. Sehingga bicaranya, di pikirannya, di hatinya sudah dikuasai di ruangan kami. Sejatinya, jika dia mempunyai agama Islam, pasti ada rukun iman yang harus diimani, yaitu percaya dengan golongan gaib. Allah itu hal gaib. Masa dia harus percaya jika Allah bisa dilihat orang seperti itu? Oh gitu. Ya. Itu logikanya. Ya. Wih, kamu sakti asli ini loh. Bisa menjelaskan dengan logika pula.
Dia menghirup angin. Apa dia harus membuktikan bahwa itu angin itu ada baru dia percaya? Wih, iya. Loh masuk, ya itu kalau ayah Anda sampaikan, ya memang agak masuk sama akal. halnya dengan hal goib. Orang-orang tertentulah saja yang sudah melalui jalur rohani yang sangat panjang bisa melihat kami. Tidak sembarangan orang bisa melihat hal goib. Jadi gitu toh. Ternyata penjelasan kamu ini loh ya. Gamblang lah, jelas ini loh sepertinya. Lalu ini Mas. Saya makan dulu. Boleh. Jadi sampai ke arah sana saja ya. Yang Anda maksud tadi kan manusia itu menghirup udaranya melalui oksigen. Ya. Oksigen itu memang tidak terlihat sih, tapi bisa dirasakan gitu. Seperti halnya bau apa namanya? Sebelum manusia BAB pemirsa itu kan kadang kentut toh. Nah, itu kan ya pasti bau, tapi kadang kan nggak terlihat begitu. Terus ini lagi ya. Orang yang tidak mempercayai keimanannya, sama saja orang itu tidak mempunyai iman di dalam hatinya. Loh, lah kok bisa begitu? Sama sekali tidak ada. Tapi dia hanya mengepentingkan ilmu logikanya saja. Dan ilmu logika pasti dibantu dari golongan kami. Sehingga bisa nyambung. Walaupun orang itu berbicara seperti itu, mengandalkan dalil, mengandalkan agama syariat Islam. Islam itu kan di sini, bukan di sini. Loh. Kamu ini tahu sangat dalam sekali lah. Iblis seperti kamu ini jagoan ternyata lah. Kamu tidak usah memuji-muji saya. Kenapa? Saya memang seperti ini. Jika saya berbohong, saya akan keluar dari jasad orang ini, akan meledak. Iya, tapi kamu pinter gitu loh. Lah saya itu ya kurang paham apa-apa, soalnya bodoh. Golongan iblis jika tidak pintar, tidak akan bisa menyesatkan manusia. Oh iya. Masuk akal sih logika. Oke. Terus ini yang saya tanyakan kepada Anda. Lalu yang saya sampaikan dari fakta yang pernah terjadi di diri kamu tadilah kita akan bahas bahwa kamu sudah berkeliling Nusantara ini banyak melihat daripada golongan manusia lah melakukan kegiatan amalia seperti itulah dengan tujuan ini itu. Berarti kadang kan begini toh, manusia melakukan amal ya itu sama saja halnya itu mereka itu berdoa begitu. Yang namanya berdoa, itu ya berdoa saja. Tidak usah mengharapkan dari doa itu dikabulkan ataupun tidak. Loh? Berdoa itu semata-mata hanya menjalankan perintah Allah saja. Karena dari terdahulu, semenjak leluhur kalian turunkan ke bumi, dia disuruh berdoa. Tapi dari leluhur kalian tidak mengharapkan apa yang menjadi isi dari doanya. Oh gitu. Hingga suatu ketika Allah itu mempertemukan dari leluhur kami itu beliau Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa gitu. Ya. Loh kamu pemikirannya sangat jauh juga lah. Kok tahu tentang hal itu juga? Jika doa, selama orang itu berdoa, tapi di dalam hati yang paling dalam, ingin doanya itu dikabulkan. Hati-hati. Dari golongan kami juga bisa mengabulkan doa dari kalian. Wih, gimana caranya? Mudah saja. Tinggal orang itu berdoa seperti apa. Oh ya. Oke. Baman. Anda ini gentleman. Ya, jos lah Anda ini pokoknya. Tidak. Kenapa kok tidak? Biasa saja. Golongan iblis juga seperti ini. Tahu semuanya. Anda lah wong iblis dipuji ya nggak mau. Apa meneh saya manusia biasa pelonto kayak gini loh. Jangan berpuji-puji ya saya. Tidak apa-apa kalau itu. Ya jangan lah. Semakin kalian terlena dengan pujian manusia-manusia ataupun dari golongan kami, pasti itu menjadi incaran kami. Iya. Berarti kadang pujian itu bisa menjadi sebuah racun bagi seorang manusia ya? Benar sekali. Memang itu racun. Wih. Pujian itu racun bagi golongan manusia. Oke. Lalu ini Mbah Man yang ini saya tanyakan. Karena sejatinya manusia itu adalah hamba yang sangat lemah. Jika manusia itu merasa hebat, itu persifatan dari golongan kami.
Oh, jadi begitu. Jika manusia sudah merasa seperti itu, ya sudah, itu dari golongan kami. Yang ada di dalam jasadnya manusia itu. Oke, Mbah Man. Oke. Lalu ini Mbah Man, saya ingin bertanya lagi kepada Anda, Mbah Man. Habis ini makanannya. Otomatis hadir lagi. Oh, Allah. Itu komplit, Mbah Man. Tenang, Mbah Man. Nggak akan habis-habis. Tentu begitu. Lalu ini ya, yang saya tanyakan kembali kepada Mbah Man. Boleh ya? Silakan. Sambil makan saya bertanya. Ini Mbah Man, kadang kalah. Manusia itu kan ya kok bisa, manusia itu kan kamu menyampaikan tadi makhluk yang lemah. Kadang juga bisa dia punya kekuatan lah, misalnya dia itu kebal terhadap benda senjata tajam atau seperti teman kamu itu ya. Kebal terhadap air keras loh. Padahal sejatinya harusnya jasadnya melepuh loh kulit manusia ini. Ya, itu semuanya dari kami yang membantu. Semua seluruh lapisan kulit-kulit yang berada di dalam luar maupun yang di dalam sudah kami bentengi semuanya. Jika air keras itu terkena dari kulit rekan kamu, pasti dari sari-sari pati yang berada di air keras itu akan kami sedot semuanya. Yang nantinya air itu tidak akan menjadi air keras lagi, hanya air biasa. Air putih. Air minum berarti. Oh, jadi begitu cara kerja Anda membentengi tadi. Sama halnya orang kebal. Pasti ada yang membantu. Di luar maupun di dalam tubuhnya. Ada yang membentengi. Entah itu dari golongan jin ataupun siluman. Semuanya. Keilmuan yang dimiliki dari dukun-dukun. Juga dari golongan kami yang membantu. Oh. Kalau, mohon maaf. Kebalan itu sendiri pasti ada golongan gaibnya yang membantu. Pasti. Bukan sebuah tipu otak-atik dari keilmuan manusia, pikiran manusia, bukan. Tidak. Kepintaran manusia. Tidak ada yang bakalan bisa. Itu hanyalah golongan kami yang membantu. Jika ada seseorang bahwa kejadian itu hanyalah otak-atik di logika manusia. Itu bohong besar. Loh, tidak bisa begitu. Jika orang itu sudah bisa berbicara seperti itu dan bisa membuktikan bahwa logika yang dimainkan itu benar, berarti di dalam tubuh orang itu sudah banyak iblis yang kelas tinggi untuk melakbui iblis-iblis dalam jasad manusia-manusia yang mendengarkannya. Oh gitu. Malah iblisnya lebih tinggi lagi. Ya. Tanduknya berapa kali? 10 kah? Lebih dari 14. Tidak usah heran. Iya gak heran kami. Tapi dia jadi beliau pun gak heran. Kamu ini loh kayak pinter gitu loh Mbah Man. Terus ini Mbah Man, kamu mengatakan hal-hal seperti ini, apakah nggak ada sih dari rekan kamu, leluhur kamu yang marah kah? Saat ini dari golongan kami dibebaskan semuanya. Mau berbicara apa, dibebaskan semuanya. Nggak bisa begitu. Toh dari orang-orangnya sendiri saja banyak yang tidak meyakini, banyak yang tidak percaya pembicaraan kita ataupun pembicaraan dari murid-murid beliau Sang Hyang Nirwana. Tidak ada efek sama sekali di dalam tubuh manusia. Hanya manusia-manusia sedikit saja yang bisa mengambil hidayah yang diberikan oleh golongan cahaya. Oh, gitu ceritanya. Saya harus tak minum sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini Mbak Man, saya punya ini air Zam-Zam namanya. Itu dari golongan cahaya yang ada di dalamnya. Kamu, ini air putih loh, air Zam-Zam. Belum saya. Bener. Secara jasad manusia, secara kasat manusia dilihat melalui matanya. Itu memang air biasa. Tapi sejatinya di dalamnya itu banyak 1000 manfaat dari golongan cahaya yang bisa membantu di dalam jasadnya manusia. Lah kamu gak bisa berkata seperti itu dari mana? Jika saya tidak berkata jujur, saya akan meledak, akan keluar dari jasad ini. Oh itu kuncinya. Oke. Ya. Nah, golongan cahaya jika bertemu atau jika digunakan oleh jasad seorang manusia, dampak apa yang akan dihasilkan sih sebenarnya? Yang pertama, entah itu golongan jin, siluman ataupun iblis, pasti akan dibersihkan dari golongan cahaya. Tapi di sisi lain,
dari golongan-golongan iblis yang sudah kuat menyelimuti jasad manusia. Pasti akan bertengkar habis-habisan dengan golongan cahaya yang berasal dari air itu. Bertengkar? Ya. Hingga dampaknya apa bagi jasadnya nanti? Pasti dari manusia itu akan merasa kesakitan. Padahal itu efek dari golongan cahaya bekerja gitu. Dengan berperan dengan gaib fasik dalam jasad manusia yang minumnya. Oke. Lalu ini Mbah Man yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Nah, berarti di dunia sekarang ini, mohon maaf, terutama di saya pribadi lah lebih khusus, golongan gaib yang dalam jasad saya sendiri itu sangat banyak ya. Banyak. Dan kadang manusia itu ya nggak tahu lah dari yang dilakukannya dahulu kala, entah itu perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya, itu pasti tercipta dan menempati dalam jasadnya gitu. Benar sekali. Nah, terus kadang manusia kan gini juga, begini yang saya tanyakan. Loh, mosok manusia kayak ono isine gaib kabeh. Itu gimana, Mbah Man? Sudah saya katakan, manusia yang seperti itu adalah manusia yang paling bodoh di dunia. Dia bisa bergerak apapun. Itu ada ruh sukma yang bergerakkan di dalam jasadnya manusia. Dan di sisi lain, di dalam jasadnya manusia pasti ada ribuan triliun miliar gaib yang berada di dalam titik-titik pori-pori manusia. Entah itu kodam leluhur, entah itu kodam kemaksiatan, kodam amalia yang pernah dia baca, ataupun yang lainnya, itu pasti akan ada gaib yang masuk dalam tubuhnya. Entah itu gaib dari golongan cahaya, ataupun dari golongan jin, siluman, ataupun dari golongan iblis. Oh iya. Dan jika tidak mempercayai manusianya berarti lebih kuat gaib fasiknya itu yang menguasai. Jika orang tidak percaya, ya sudah. Kami untuk mengambil jatah di dalam tubuh mereka dan mengambil ruh sukma mereka itu lebih mudah. Dan jika manusia merasa bersih pula kan lebih mudah juga. Oke Mbak Man. Terus ini Mbak Man. Nah sekarang ini yang pengalaman Anda pribadi saat Anda menguasai jasad seorang manusia rekan saya tadi, Anda kan sudah berkeliling Nusantara ini, ya kan? Ya. Nah, sepengetahuan Anda yang Anda alami pribadi ini yang ingin saya tanyakan, banyak kan manusia-manusia yang mohon maaf seperti yang Anda sampaikan tadi, mengamalkan ini berapa ribu kali, nanti dengan tujuan ini dan ini, kan begitu toh? Ya. Nah, apakah itu amal-amalan itu semua ada sebuah sambungannya atau ada tipu dayanya sih dari golongan kamu? Tidak ada sambungan sama sekali. Dan tipu daya iblis semuanya dari kejadian itu. Jadi begitu. Ya. Nah, iblis pun bisa menipu daya seperti ya sesuai karakter manusia masing-masing gitu. Bisa. Apa yang menjadi keinginan manusia, pasti dari kekuatan iblis akan mewujudkannya. Entah itu melalui buku ataupun melalui pengetahuan mereka, melalui orang-orang yang dianggap bahwa orang itu adalah orang yang paling baik. Orang yang mempunyai agama baik. Tapi sejatinya orang itu belum mengetahuinya. Oh gitu. Kadang juga kami bukan merasa, kami gak ingin merasa apa-apa gitu loh. Kami ini manusia biasa, pelonto, tolah-toleh. Gak bisa apa-apa, hanya diajari guru kami membersihkan hati, rohani, maupun jasmani begitu. Nah kadang kan dari, mohon maaf, Anda bisa sampai sini itu pun bukan kemampuan kami, di luar semuanya. Kadang kan manusia menganggap kamu ini paling sok, ini itulah. Ya, itu kan sudah menjadi resiko kami. Tugas kami ya seperti itu, yang sudah masuk dalam jasadnya manusia. Oh gitu. Ya. Itu kan tergantung kamu sendiri. Masih memperjuangkan keinginan kamu ataupun tidak. Itu kan terserah kamu. Masih memperjuangkan apa yang disampaikan guru kami gitu. Ya. Namanya kamu tahu siapa beliau? Jelas tahu. Siapa? Beliau Sang Hyang Nucahaya Nirwana. Siapakah beliau itu? Penguasa dari segala alam gaib. Alam apapun, kegoiban, itu beliau semuanya penguasanya. Oke.
sudah jelas begitu ya. Selentran. Nah terus ini, dampaknya jika kamu bantu, kamu bentengin seperti itu tadi. Dampak fatalnya bagi jasad seorang manusianya nanti apa di kemudian hari? Di kemudian hari, jika orang itu tidak kembali jalan yang Allah yang benar, tidak kembali bertobat, dan tidak mencari guru yang benar agar membimbing pertobatannya itu secara benar, dari golongan kami akan membuat sakit-sakitan hingga tubuhnya suatu saat akan melepuh semuanya. Oh, dampak fatal itu. Ya. Sehingga nanti bisa menjadi teman kamu, maksudnya di neraka sana. Oke. Terus ini, kadang juga kamu kan sempat menyebut kodam leluhur. Nah, kalau kodam leluhur kan berarti dia tidak menghendaki kan? Ya. Itu kan turunan. Itu kan sudah resiko. Dan terus jika manusia mempunyai kelebihan itu melalui kodam leluhurnya, kalau manusianya tidak mengetahui dan dia itu kelebihannya itu kan bukan hanya sekali tapi berkali-kali dan lalu dimanfaatkan, apakah ada dampaknya juga? Yang menjadi kesalahan manusia di zaman sekarang, kalau kekurangan itu dikatakan manusia itu malahan kelebihan yang diberikan Allah. Tapi sejatinya kelebihan itu adalah kekurangan di dalam diri kalian. Bisa begitu, ya, karena itu semuanya yang membantu dari golongan kami. Dan suatu saat pasti dari golongan kami akan mengambil upah di dalam jasadnya. Gitu. Akan menyesatkan manusia itu lebih jauh lagi. Cara Anda menipu daya gitu. Ya. Melalui jasad manusianya. Saya banyak melihat orang-orang yang dikatakan dunia manusia. Apa itu namanya? Ya jadi sebut. Indigo. Yang mempunyai mata batin. Nah, Indihome itu. Itu kelebihan yang diberikan Allah. Kan. Itu adalah kekurangan. Itu adalah tipuan kami semuanya. Sehingga manusia itu bisa seperti itu. Oke, boleh. Oke. Sebelum kita berpisah, ini Mbah Man, satu hal lagi. Nah, terus jika kamu sudah bersemayam di dalam seorang manusia, jika manusia itu bertobat, apa kamu langsung melepaskannya dengan cuma-cuma atau kamu masih mengganggu nantinya? Berjuta-juta cara akan kami lakukan supaya orang itu tidak berhasil menjalankan pertobatannya. Pasti akan kami ganggu setiap detik. Oke, boleh. Kami akan memberikan bayangan yang sangat indah-indah di dunianya. Supaya dia terlena kembali dan menjadi dekapan kami. Oh iya. Oke. Ini sekali ternyata ya. Dan berarti perbedaannya tipis ya antara semua perbuatan yang dilakukan manusia itu dampaknya masing-masing. Dan manusia itu agar selamat itu perbedaannya tipis. Bisa melakukan kegiatan yang memang benar-benar dari Allah melalui jalur yang sesuai dan tidak itu sangat tipis sekali, minim itu. Karena Anda pun bisa meniru sampai seperti itu loh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pesan kamu apa bagi jalan manusia? Sudah banyak kata-kata menjadi pesan manusia yang bisa mengambil hikmah dari pembicaraan ini. Jika nggak mau mengambil manusianya berarti jalan kamu sudah banyak. Ya. Biarkan saja orang seperti itu menjadi teman saya. Oke. Nah, kamu ini sendiri kamu mana sekarang? Rekan kami ini sudah bertobat belajar. Saya. Kamu ikut bertobat sekalian? Tidak. Kenapa? Bukan jatah saya. Oh gitu. Saya akan mencari orang. Menitis kepada orang yang baru lagi. Oh gitu. Sudah kembalikan dulu yang pernah kamu ambil itu. Tidak apa-apa. Kembalikan. Sudah saya kembalikan. Nih, stempel perintah masuk. Semakin jelas, semakin dalam. Kamu tidak bisa memberikan kami, hanya bisa mengambil sesuai yang kamu nanti ambil. Ya. Ya. Kita baik-baik. Dan tugas kamu tetap tugas kamu, pada porsi kamu. Tidak apa-apa. Gitu ya? Ya. Oke. Saya mempunyai berjuta-juta cara. Tenang saja. Oke. Monggo dinikmati itu suganya, dihabiskan. Sudah. Saya ingin kembali. Ya sudah, silakan. Keluar semua.
baiknya mengurangi. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini, bahwa kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi di zaman akhir sekarang ini pun lebih berhati-hati dan waspada terhadap apa yang kita lakukan sekarang ini nantinya pun berpengaruh apa bagi kehidupan kita semuanya begitu. Dan jika kita melaksanakan kegiatan sesuatu baik itu ibadah apapun, selalu kita sampaikan pemirsa, ditata sekali lagi niatnya kita. Hanya apapun yang kita lakukan, ibadah apapun itu, hanya semata-mata melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai manusia gitu. Dan juga hanya mengharap ridho Allah saja, jangan berharap lain ini dan itu. Karena jika kita berharap sesuatu bukan kepada selain Allah, pasti golongan selain daripada Allah yang akan mengabulkan, seperti yang sudah diceritakan dengan gamblang di komunikasi kesempatan kali ini. Semoga dibukakan pintu hidayahnya, dibukakan pintu pemahamannya bagi para pemirsa semuanya dengan jelas gamblang, dan lebih berhati-hati dalam hal mengamalkan sesuatu kepada diri pemirsa maupun kami semuanya begitu. Dan apabila ada sebuah kekurangan dari kami yang di sini, baik itu tingkah laku kami, tutur kata kami yang kurang berkenan, kurang sopan, itu mutlak semua kesalahan kami sebagai manusia biasa. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.